Bismillahirrahmanirrahim. Dari sekian banyak inspirasi dari peristiwa hijrah teman-teman, ada satu hal yang saya pengen highlight ke teman-teman semuanya untuk jadi my way ya, jalan kita dalam hidup. Apa inspirasinya? Ternyata peristiwa hijrah itu melahirkan dua golongan manusia. Dua golongan kaum muslimin dari peristiwa hijrah. Jadi golongannya itu bukan berdasarkan nasab ataupun klan ataupun kabilah. Bukan suku Aus, suku Khazraj, tapi namanya golongan Ansor. Bukan suku Abdu Manaf atau Hashim atau Khuza'ah atau Taim, tapi namanya Muhajirin. Jadi dari peristiwa hijrah itu, Islam mengenal di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam sejarah, dua golongan manusia yang sangat mulia gara-gara peristiwa hijrah. Yang penamaan mereka tidak berdasarkan golongan kaum, suku atau keluarga, tapi berdasarkan spiritnya. Yang satu namanya golongan Muhajirin, spiritnya adalah pengen berubah. Yang satu lagi namanya golongan Ansor, spiritnya adalah pengen mensupport orang yang mau berubah. Sehingga pelajarannya buat kita, cobalah kita memilih jalan. Mau menjadi Muhajirin kah atau mau menjadi Ansor? Dan setiap hari kita bisa berubah, karena ini bukan sebuah golongan yang saklek, nggak bisa berubah. Kalau udah Muhajirin aja, enggak, karena dia sifatnya spirit. Kadang hari ini kita pengen jadi Muhajirin, saya pengen berubah, saya pengen belajar, saya pengen memperbaiki diri. Maka kita mengambil spirit Muhajirin, nanti kita bahas spiritnya ada apa aja. Atau hari ini ada teman kita nih pengen curhat sama kita, aduh aku susah banget bangun subuh, aduh aku kok males banget mau ngaji, gimana ya caranya biar bisa cepat bisa ngaji, aku pengen ngaji yang lancar, pengen khataman Al-Quran sebulan sekali. Kita jadi Ansor, ya udah sini yuk aku bantuin, belajar ngaji sama aku aja. Emang kamu bisa? Belum. Maksudnya belajar bareng gitu, ajak ke ustadz atau ke guru ngaji kemana. Kita yang memediasi dia, kita memfasilitasi dia, kita mensupport, menyemangati dia, memotivasi dia. Berarti kita mengambil spirit Ansor. Sehingga kita mendapatkan fadilah Muhajirin atau mendapatkan fadilah Ansor dalam hidup kita, antara dua itu. Nah ini penting banget kita pelajari dalam konteks peristiwa hijrah. Dari peristiwa hijrah itulah lahir golongan yang sangat mulia direkomendasikan oleh Allah dalam Al-Quran. Namanya golongan Muhajirin dan golongan Ansor. Coba teman-teman buka surat At-Taubah ayat 100. Seistimewa apa golongan ini sampai direkomendasikan Al-Quran? Surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Disebutkan di dalam ayat ini dua golongan tersebut. Muhajirin, Ansor, yang sabiqun al-awwalun, yang mereka udah lebih dulu dan pertama-tama menjalankan perannya dalam Islam. Ini saya coba terjemahkan dalam bentuk interpretatif. Mereka lah orang-orang yang pertama kali menjalankan peran yang sangat istimewa dalam Islam. Apa perannya? Peran hijrah dan peran nusrah. Dua perannya. Peran hijrah atau peran nusrah. Peran hijrah namanya golongan Muhajirin.
peran nusrah namanya golongan Ansor. Mereka lah yang pertama mencontohkan. Terus kita adanya di mana? Walladzina tabauhum biihsan. Kita ngikut mereka. Kita mengikuti peran hijrah atau peran nusrah. Kalau kita bisa menjadi muhajirin, kalau kita bisa menjadi ansor, maka apa yang kita dapatkan? Kita akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Apa yang mereka dapatkan? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini yang paling tinggi nih. Dapat ridho Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Itu puncak dari kemenangan seorang mukmin ketika dia dapat ridho Allah. Itu tuh lebih tinggi daripada surga, ampunan, pahala, kenikmatan hidup dan seterusnya. Puncaknya adalah Allah ridho sama kita. Karena kalau Allah udah ridho sama kita, kebuka semua kebaikan teman-teman. Semua kebaikan kebuka. Mau kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan yang tampak, kebaikan yang tersembunyi, kebaikan yang dekat, kebaikan yang jauh, kebaikan yang kecil, kebaikan yang besar, semua kebuka sama kita. Syaratnya satu aja, dapetin ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, ana radin kata Allah, aku ridho sama kamu, ya udah dibuka semua. Kamu butuh apa? Kalau udah ridho. Makanya sebelum Allah bahas tentang surga, kehidupan yang kekal, kemenangan yang besar, yang pertama Allah buka itu apa? Ridhonya. Sehingga radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau udah radhiyallahu anhum wa radu'an, maka a'addalahum jannat khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Banyak lagi ayat-ayat lain yang lebih detail lagi. Intinya adalah kalau kita bisa mengambil peran hijrah atau nusrah. Apa itu hijrah? Pengen berubah. Memperbaiki diri itu hijrah. Nusrah yang membantu orang yang berhijrah. Nusrah itu artinya bantu. Ansor itu artinya pembantu, orang yang menolong. Jadi kayak misalnya teman kita nih, dalam proses hijrahnya dia mengalami masalah. Gara-gara hijrah, akhirnya dia dijauhin sama teman-temannya, nggak punya circle. Akhirnya kita jadi ansor bagi dia. Ya udah kamu nggak usah sedih, aku kenalin sama teman-teman aku yuk. Akhirnya kita bawa dia ke circle yang lebih positif sehingga dia nyaman. Ada teman kita lagi hijrah, ninggalin sebuah pekerjaan yang haram, akhirnya dia punya masalah, ada hutang belum bisa bayar, kebutuhan rumah tangganya belum bisa terpenuhi, akhirnya kita jadi ansor. Kamu butuh apa? Ya nih aku nggak enak nih mau ngomong, tapi aku ada hutang, belum bisa bayar, gimana ya caranya? Ya udah yuk, semampu aku ya aku bantuin ya. Kalau nggak bisa ngasih duit, kita carikan dia sebuah usaha. Kita carikan dia orang yang bisa bantu dia bikin usaha atau apapun lah, pokoknya kita berusaha membantu dia. Itu namanya kita mengambil peran nusroh. Kalau yang berhijrah mengambil peran hijrah. Kedua-duanya golongan yang mulia, muhajirin, ansor. Dan kedua-duanya Allah janjikan radhiyallahu anhum. Allah ridho banget sama mereka berdua. Allah ridho banget sama mereka. Sehingga kalau Allah udah ridho sama mereka, Allah bukakan pintu rahmatnya di langit dan di bumi. Semuanya dibukakan. Dia berdoa, Allah kabulkan. Dia wafat, Allah jaminkan surga. Dia pendosa di masa lalunya, Allah hapuskan dosanya. Semua dibuka sama Allah. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.